Ini kita coba buat mangap. Oh, nih guys, kita coba buat mangap. Ini auranti yang kecil gini tuh hati-hati. Nah, mangap dia guys. Oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Oke. Di kesempatan kali ini sebenarnya aku bakalan review semua cana auranti di rumah, yaitu ada 4 ekor. Tapi nggak jadi 4 yang kita review guys. Jadi yang kita review itu cuma 3, karena padahal tadi malam ini aku udah bikin reels pakai ikan-ikan ini. Aku bikinin reels nih. Tes mental aurantinya mas. Oke, kita tes satu-satu. Ini dari si kokong, ini namanya kokong guys. Ini kokong size 27 cm. Kita pelihara dari size 10. Ini ada si bocil, aku kok nggak fokusnya ini si bocil. Kita ketok air, ini si bocil. Ini size 10. Ini ada si kaliko, ini kaliko. Nah ini maaf, cuman dia ini lagi balik normal. Ini kaliko awalnya guys, ini kaliko. Nah ini cuman dia lagi balik normal. Terus ini ada bocil penerus bangsa dan negara. Oh, kita ketok. Oh mana bu? Oh ini bocil penerus bangsa dan negara. Nah, jadi kurang lebih orang kita sekarang ada 4. Yang paling gede pemimpinnya. Dari ikan yang mulai paling besar, yang size-nya hampir 30, terus dari yang kaliko, terus dari yang 10 cm yang kemarin sempet rame itu banyak yang nawar, terus ada lagi satu yang kecil gitu. Cuman barusan nih aku baru bangun, pas aku ngecek ternyata ikannya nggak ada. Nanti tak kasih tahu juga. Ini belum tak apa-apain tanknya, jadi tempat dia lompat itu masih masih original, masih segitu-segitu aja, belum aku geserin atau apa. Nanti aku kasih tahu bahwasanya parah sih untuk di bulan-bulan ini tuh ikan yang lompat, yang nggak ngerti ya, emang mungkin bulan ini tuh kayak aku nggak boleh ngekip auranti bagus ya. Jadi setiap ngekip yang awal kemarin udah bagus, sudah jadi lompat bahkan sampai 2 kali. Sekarang yang ini yang notabene memang udah nggak ada tempat lompat, udah kecil banget, lompat dan hilang bangkainya nggak tahu kemana. Ini mungkin tersangkanya yang di bawah nih guys, ini mungkin tersangkanya tapi aku nggak tahu juga. Nah kalau gitu ya udahlah, kita bakalan coba review satu-satu dan perawatannya gimana. Kita coba bakalan jelasin lah. Parah bulan ini banyak ikan yang mati. Nah oke guys, jadi karena sisa 3 akhirnya ya wes, kita bakalan coba review satu-satu dan perawatannya. Perbedaannya apa sih dari yang kecil terus yang kaliko sampai si gokongnya, apa sih beda perawatannya? Karena jujur aja guys, beda size itu beda perawatan, beda pola makan, peletnya juga ya ada yang tak seling-selingin, beda lah gitu. Kalau gitu kita cus dari yang ke gokong. Nah ini dia guys, ini kita mulai dari si gokong. Nah kalau kalian lihat bias biru di bagian dorsalnya mulai kelihatan banget. Bias birunya itu udah mulai kelihatan banget. Kuningnya kalau menurutku pribadi dari yang merhatiin setiap hari ya, waduh, itu kuningnya agak berkurang guys, kuningnya agak berkurang. Jadi sekarang birunya udah mulai naik setelah kita ganti pelet. Sebelumnya kan warnanya orange banget, kuning sampai ke dorsal-dorsalnya. Dan sekarang jujur aja sih warnanya sudah berbeda. Hei bangun sini. Warnanya udah beda, udah mulai dominan biru. Di bagian kepala kemarin kita sempet zoom, kalau kepalanya itu lebih dominan warna kuning, orange. Sekarang lebih dominan biru guys gitu. Dan untuk gokong sendiri ini kurang lebih sekarang hampir setahun. Agustus tanggal 25 ini dia ini setahun. Sini. Mager ya nih guys, baru hidupin lampu, aku baru bangun. Nah kurang lebih usianya udah hampir setahun. Agustus depan ini setahun. Dan sekarang size-nya itu sudah hampir 30, yaitu mungkin di 27-an lah, 27 atau 28. Dari kita keep itu size berapa ya? 10-11 kalau nggak salah, 10-11 cm. Nah jadi sekarang untuk perawatan sendiri, kalau untuk gokong ini kita pakai ini dia peletnya. Kita pakai sama sih kayak yang kecil-kecil juga. Yang kecil ini premium maxi, ini maxi. Gokong ini coba maxi juga, karena maxi ini lebih terkontrol lah untuk warnanya, itu menurutku lebih terkontrol. Cuman memang kalau kata dari suhu dan orang yang sudah pakai maxi nggak ada kecewanya. Cuman untuk naikin warnanya memang cukup lama guys gitu. Nah ini dia aku pakai yang 1 mili. Sebenarnya harusnya pakai yang 2 mili kalau untuk si gokong, tapi karena emang kita beli yang banyak. Nah ini peletnya. Ini aku kalau di rumah aku wadain gini.
biar nggak ketahuan kalau aku pakai maxi. Waduh, jadinya biar yang nggak nonton itu nggak tahu guys kalau aku nggak pakai, kalau aku tuh pakainya maxi gitu guys. Nah jadi untuk pakan sendiri, pola pakan Denny seminggu sekali pakan hidup. Terus untuk setiap harinya pelet, jadi cuman pelet karena jujur aja ikan ini untuk gokong ini di size 30-an sekarang, dia ini kalau sekali jadi kasih makan besar perutnya itu langsung gemuk. Sedangkan sekarang aja ini yang setiap hari makan pelet itu aja masih berpunuk. Kalau kalian lihat itu ada berpunuk dikit, nah berpunuk terus masih agak gemuk guys gitu. Makanya dari sini kita ambil langkah bahwasanya gokong ini kayaknya sudah harus kita full peletin guys. Sini. Nah dia ini udah harus full pelet karena memang udah apa ya, dari segi pencernaan mungkin nggak terlalu expert ya kayak ikan-ikan yang bocil kayak gini nih. Kalau ini nih dikasih makan banyak gimana pun dapat beberapa jam itu udah kempes guys gitu, udah kempes. Tapi kalau gokong nih enggak, kalau kasih makan kebanyakan seharian perutnya bakalan gemuk. Nah ini dia flaringnya kayak pulkra dia guys. Nah setelah itu kita lanjut ke si bocil kita yang kemarin sempat banyak ditawar oleh orang-orang guys. Nah ini pakai jari, kalau kalian lihat warna birunya guys, wih ngeri mas. Warna birunya udah keluar di bagian dorsal, udah keluar. Terus warna di bagian bar itu bukan kuning nih. Kalau aku ngeliat ya, ini nggak tahu di kamera. Ini orange, warna di barnya itu agak orange guys gitu. Ini aku zoom dikit, warna birunya barnya ini kemungkinan besar bersih banget gedenya. Karena kalau kalian lihat itu dot yang hitam, titik-titik yang hitam nih. Nah di bagian badan itu sedikit banget. Jadi kemungkinan dia ngeblok itu besar. Maksudnya ngeblok tuh gimana? Nah kalau kita perhatiin yang ini, nah yang ini tuh banyak banget titik-titiknya guys, dan itu nggak ngeblok jatuhnya. Tapi kalau kayak gokong ini juga nggak ngeblok karena, tapi ini cukup ngeblok kalau dilihat dari apa ya, segi kecilnya ya ini cukup ngeblok guys. Bangun lu, bangun, jangan mager-mager. Nah itu kan banyak titik-titiknya tuh. Nah tapi nggak banyak banget sih, ini juga termasuk ngeblok kalau dibandingkan waktu masih kecil. Nah tapi kalau si bocil yang ini, nah nih bentar, waduh ini fokusnya terganggu nih. Kenapa nih kok nggak bisa diperkecil kameraku? Bentar guys. Oh nggak, udah kecil. Udah. Oke guys, jadi kalau dari yang si kecil ini untuk pakan sehari 3 kali seperti biasa, tapi secukupnya aja. Pelet itu wajib masuk, pelet premium maxi. Tapi untuk pertama, kalau kayak sekarang nih, sekarang kan masih apa namanya, masih belum makan dari pagi. Nah untuk yang kayak gini-gini nih kita nggak langsung kasih makan pelet guys. Jadi yang pertama masuk itu pakan hidup dulu, biar pencernaannya dia mencerna pakan hidup itu, biar ada asupan apa ya, protein dari pakan hidup itu masuk dulu, baru kita masukin ke pelet guys gitu. Sebentar ya, kita coba cari kaca, kita bakalan kacain guys. Jadi kalau pakai kaca lebih gila flaringnya guys. Meskipun pakai jari itu juga flaringnya juga bagus, stabil. Tapi kalau dia ini pakai kaca lebih gila guys. Nah untuk tanknya ini ukurannya 30 kali 30, ikannya mungkin size, kalau sekarang sih mungkin size 11 ya. Mungkin saya 11. Ini kita suruh turun dulu biar dia lihat kaca. Nah dia udah lihat kaca. Nah kalau kalian lihat warna birunya di bagian dorsal, di bagian fin itu udah keluar banget guys. Tapi tetap untuk pemakaian pelet premium maxi kalian harus, bukan berhati-hati sih, tapi untuk mengkontrol. Sebenarnya pelet apapun sih kalau bisa dikontrol porsinya, jangan terlalu banyak guys, karena apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Nah kalau kalian lihat flaringnya kayak pulkra dia guys ya. Ini kemarin sempat aku posting di reels, banyak yang bilang, bang Stewarti kah, bang Cana Bleheri kah apa, padahal ini anak Cana Auranti, udah jelas-jelas Cana Auranti guys. Kalian lihat flaringnya. Dan itu di bagian dorsal ada kayak rim putih. Nah itu kalau kalian lihat rim putih itu sirip muda guys, sirip muda yang bakalan tumbuh gitu. Jadi itu sirip-sirip mudanya. Ekornya juga ngembang banget, barnya rapi. Nah ini kondisinya guys. Jadi benar-benar apa ya, kurang lebih selama seminggu atau 10 harian ini perkembangannya itu bagus banget. Ini kita coba mainin pakai tangan aja sekarang. Kita stop pakai kaca, kita coba buat dia mangap-mangap apakah bisa. Nah ini guys, kita pukul-pukul. Bentar pakai tangan kanan dulu.
Nah ini dia, kita coba tes nih mentalnya dia. Kita coba tes. Jadi kalau kalian untuk flaringin auranti yang kecil gini tuh hati-hati. Nah mangap dia guys, hati-hati karena apa ya namanya, kalau kadang ikan kecil gini tuh kalau digedor terlalu over itu bisa stres guys gitu. Jadi kalian kalau mau gedor-gedor ikan tuh juga harus diperhatikan batasan-batasannya lah, batasan-batasannya diperhatikan, kondisi ikannya. Kalau kondisi ikannya emang bener-bener mentalnya nggak bagus-bagus banget, jangan dipaksain guys gitu. Karena banyak banget kemarin teman-teman yang beli ikan dari aku, ikannya sudah flaring, sudah bagus, bahkan udah ada yang mangap-mangap. Itu ketika sudah sampai di rumahnya dia banyak yang rusak. Nggak banyak sih, beberapa itu rusak, dari yang mulai nggak mau flaring sampai mentalnya drop, terus agak-agak mau kuncup, itu banyak banget. Itu karena terlalu nafsu buat kalian untuk naikin mental, digedor-gedor tapi nggak lihat kondisi ikan, kesiapan ikan gitu guys. Kalau kayak ikan yang di rumah ini sekarang, ini mentalnya udah bagus banget karena memang tak biasain guys. Meskipun nggak aku buat mangap, kalau dia flaring ini ya aku gedor gitu. Kalau dia nggak apa ya, aku lewat iseng tuh kadang-kadang sering aku gedor biar ikannya nggak kagetan. Itu salah satu cara guys. Tapi gedornya juga nggak keras-keras banget, tapi ya pelan-pelan gini oh. Ini aku gedor kayak gitu aja guys. Nah sekarang kita ke kaliko. Mungkin untuk perawatan ini, untuk pakan hidupnya ya pakai ulet kandang untuk sementara kalau aku guys, karena itu lebih mudah dicerna. Mungkin cacing beberapa hari sekali, seminggu sekali mungkin, tapi jarang banget cacing masih, karena dia size-nya masih kecil banget nih, sama jariku hampir sama panjangnya. Jadi dia ini kurang lebih size-nya 10-11 sekarang. Karena pertumbuhannya memang lebih cepat, notabene lebih cepat yang kecil dibandingkan yang besar-besar kayak si gokong. Ini sudah agak lambat guys. Nah sekarang kita balik ke kaliko. Nah untuk si kaliko sendiri ini size-nya nggak terlalu nambah. Kita kemarin beli ya size-nya kurang lebih segini, cuman dia di sini malah tambah gemuk. Padahal untuk pakan hidup dia ini jarang banget. Pakan hidup jarang, pertumbuhan ekor aman. Nah, ekornya aman, nggak terlalu, mungkin ada yang keriting beberapa helai, tapi aku belum nemuin itu ya. Tapi aman. Sama untuk dari kalikonya sendiri, mulai dari kaliko, kita bahas dari kalikonya. Jadi ikannya balik normal guys. Ini termasuk normal. Jadi kemarin udah sempat kuning banget, bahkan itu warna biru di dorsal itu nggak ada. Jadi dia udah kuning banget dan ternyata sekarang balik normal lagi. Cuman setelah aku cari-cari informasinya bahwasanya itu sangatlah wajar guys kalau ikan kaliko itu apa ya, bolak-balik warnanya lah, bolak-balik. Karena belum stabil aja, tapi nanti ketika dia udah stabil, dia kalau udah kuning full itu rata-rata biasanya permanen, atau mungkin kalaupun balik itu sekali balik nanti masih bisa balik lagi ke kaliko, karena itu memang bawaan genetik guys. Ini kita coba buat mangap. Oh ini guys, kita coba buat mangap. Nah untuk di bagian mata, kalau kalian perhatiin itu di bagian mata itu sudah mulai kuning lagi. Di bagian mata sudah mulai kuning, tapi di pipi masih biru pekat, pecah-pecahnya itu masih pekat, urat-uratnya, barnya rapi, pertumbuhan ekor oke banget. Untuk perawatan kita, dia ini sebenarnya maunya kita kan mau pakein pelet yang biasa. Jadi pelet yang biasa itu ini guys. Ini salah satu pelet yang biasa, maksudnya untuk pertumbuhan warna nggak ekspor banget, nggak over banget, nggak terlalu oke lah dibandingkan yang maxi premium ini gitu. Ini juga dari Akari, tapi ini yang murah guys. Ini segini, ini 300 graman kalau nggak salah. Ini harganya cuman 30.000 kalau nggak salah nih. Ini banyak banget. Nah niatnya ini aku pakai si kaliko biar warnanya tuh nggak naik biru atau gimana, itu nggak naik. Jadi pelet ini cuman buat diet, niatnya segitu, sama naikin warna merah atau kuningnya dia gitu. Cuman karena maksinya banyak banget nih, premium maksinya banyak banget, akhirnya kita pakein juga dia maksi. Dan jujur aja guys, birunya untuk maksi itu sendiri cakep banget sih. Biru dari maksi itu cakep banget. Karena kalau dari kuningnya menurutku dari maksi itu tetap dapat, tapi birunya lebih over menurutku sih. Karena untuk ini sendiri waktu pakai peletnya virus dari Mas Fajar Harif itu warnanya tuh lebih kuning dari ini sih, lebih orange. Cuman sekarang setelah berhenti pakai peletnya, warnanya tetap kuning orange, cuman kayak nggak mengkilap gitu loh. Kayak sekarang tuh lebih doff, agak ngedoff dikit gitu. Tapi di bagian dorsal curly gemerlap birunya tuh lebih keluar gitu, sama di ekor tuh juga lebih keluar. Ini juga si bocil dengan pemakaian yang sangat singkat sekarang
warna birunya malah ngeri banget guys itu. Oh, warna birunya ngeri, birunya ajib sih. Sama ini juga birunya juga mantep banget kok, birunya juga mantep banget. Cuman untuk, nah ini yang satu, waduh ini sedih banget guys, karena ini harusnya salah satu dari apa ya, updatean kita. Ini loh lubangnya ini cuman segini, ini jariku ya, jariku ini nggak masuk. Kecuali kalau kelingking mungkin masuk. Oh, makin kesana makin kecil, jadi lubang paling besarnya itu cuman ini, dan dia hilang guys. Padahal tadi malam baru aku bikinin reels, niatnya setelah video ini tayang aku bakalan post lah reelsnya biar lengkap gitu kelihatan ikannya apa. Tapi mungkin memang bukan jodohnya, nggak paham aku loh. Setiap aku mau ngekip ikan di bulan ini tuh, di tahun ini mungkin ya, mau ngekip Auranti tuh selalu lompat. Matinya tuh mati lompat guys, untuk kip-kipanku sendiri. Yang kemarin tuh lompat, yang sekarang juga lompat. Padahal baru kemarin kita pindah, niatnya kita pindah dari luar ke dalam itu biar nggak dihajar atau digangguin sama bocil-bocil ya, sampai dalam malah mati guys. Dan malah yang kesisa tuh barang yang nggak laku, barang sisa-sisa itu yang kesisa apa ya, yang akhirnya kita keep. Ya pokoknya suka dukanya dalam memelihara ikan nih, paling sakit hati sih kalau gitu guys, mati karena lompat itu bener-bener sakit banget. Karena itu apa ya, menunjukkan bahwa kita tuh bodoh dalam menjaga ikan itu guys. Itu sih yang aku rasain, karena dengan lubang yang kayak gini dia bisa hilang, bahkan bangkainya juga hilang. Tapi ya sudahlah, kurang lebih perawatan untuk ikan-ikan kita. Untuk ini makannya setiap hari, untuk ini makannya hanya pelet biar diet. Untuk ini juga sudah kita jelasin kurang lebih untuk perawatan Auranti kita kayak gitu guys. Semoga bermanfaat. Kalau gitu see you di next video, bye bye.